Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda kebaikan yang terpancar dari seorang hamba adalah keberadaan khodam Al-Quran yang menjaganya. Khodam ini membimbingnya pada setiap langkah kehidupan, menerangi jalan dalam kegelapan, dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Marilah kita renungkan bersama melalui serangkaian tanda yang menjelma dalam perilaku sehari-hari. Inilah 10 tanda orang yang diikuti khodam Al-Quran. Yang pertama adalah konsistensi dalam berzikir dan beribadah adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang diikuti oleh khodam Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hal ini menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual. Bukti nyata dari orang yang memiliki khodam Al-Quran adalah kebiasaan mereka dalam menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka juga memahami bahwa tawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup, sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Oleh karena itu, kebiasaan berzikir, menjaga sholat, dan tawakal kepada Allah merupakan pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Lalu yang kedua, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama menjadi landasan kuat bagi individu yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Mereka tidak hanya menjunjung tinggi silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim, tetapi juga secara aktif berbuat baik kepada orang lain, memberi sedekah dan menolong yang membutuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selain itu, mereka juga memiliki hati yang lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berusaha menjaga perdamaian. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Keberadaan khodam Al-Quran yang tercermin melalui perilaku kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi bagian integral dari kehidupan seorang hamba yang beriman. Yang ketiga, kecintaan dan pengamalan Al-Quran tercermin dalam kehidupan seorang muslim
yang memeluk agama Islam dengan penuh keikhlasan dan kecintaan yang mendalam kepada kitab suci Al-Quran. Seorang yang diikuti khodam Al-Quran akan senantiasa mencintai Al-Quran, membaca dan mendalami maknanya dengan sungguh-sungguh, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dianggap terlantar." Kesungguhan ini menggiring mereka untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan mengamalkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, "Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Selain itu, mereka juga berusaha menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan berperan aktif dalam dakwah, karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dengan kecintaan yang mendalam dan pengalaman yang konsisten terhadap Al-Quran, mereka menjadi teladan yang memancarkan cahaya kebenaran dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, sabar dan istiqomah dalam ujian, ditandai oleh keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Seorang hamba yang diikuti oleh khodam Al-Quran akan senantiasa bersabar dalam menjalani setiap ujian kehidupan, karena mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah Ta'ala dan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 186, "Dan sungguh kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar." Kesabaran ini juga dipadukan dengan istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan tetap teguh di atas kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 115, "Dan berdirilah kamu sekalian dengan sebenar-benar teguh dalam agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai." Dengan menjaga sabar dan istiqomah dalam ujian, seorang hamba yang diikuti khodam Al-Quran akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan imannya. Yang kelima, memiliki akhlak mulia adalah ciri khas yang menonjol dari seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Mereka menjaga kesopanan dalam ucapan dan perbuatan, selalu memperlihatkan sikap yang lemah lembut, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam interaksi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ambillah maaf dari mereka dan perintahkanlah kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Ketegasan dalam menjalankan ajaran agama sebagaimana dalam ayat tersebut menjadi landasan bagi mereka untuk senantiasa berlaku adil, jujur, dan bertutur kata dengan lemah lembut. Kesopanan dan kelembutan hati mereka tercermin dalam sikap mereka terhadap sesama, di mana mereka tidak hanya menjaga kebaikan dalam perbuatan, tetapi juga dalam tutur kata dan sikap menyambut orang lain. Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat adalah kunci penting dalam perjalanan spiritual seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan fisik yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga termasuk pencucian hati dan pikiran dari segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang melakukan dosa atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Quran Surah An-Nisa ayat 110. Kutipan ini menegaskan bahwa Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, menjauhi dosa dan maksiat merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kepadanya. Yang ketujuh, rendah hati dan tidak sombong adalah sifat yang dicontohkan oleh para nabi dan dianjurkan oleh Al-Quran sebagai prinsip fundamental dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Hal ini menegaskan pentingnya rendah hati dalam bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Rendah hati juga merupakan wujud penghormatan terhadap ciptaan Allah yang lain, mengingatkan manusia bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dimuliakan. Rasulullah juga mengingatkan umatnya, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak bersikap sombong juga merupakan bagian dari akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai bentuk penghargaan terhadap nikmat yang diberikan Allah dan penolakan terhadap kesombongan yang merupakan akar dari kejahatan. Yang kedelapan, sibuk dengan ilmu dan pendidikan merupakan tanda nyata dari seseorang yang diikuti khodam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Toha ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hal ini mencakup pencarian ilmu agama maupun ilmu dunia, serta semangat untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain. Orang yang diikuti khodam Al-Quran akan aktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan juga dalam mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang kesembilan, menjadi amanah dan janji merupakan suatu kewajiban yang ditegaskan dalam ajaran Islam yang menuntut setiap muslim untuk bertanggung jawab terhadap amanah dan janji yang diberikan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menuntut jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakannya. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah yang menyatakan, sesungguhnya seseorang tidak beriman hingga ia menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya dan tidak berislam hingga ia menjaga janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-10, menjaga akidah dan iman merupakan landasan utama bagi setiap muslim yang diikuti oleh khodam Al-Quran. Hal ini tercermin dalam kesungguhan mereka untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip keimanan yang telah diajarkan oleh Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga dua bagian, aku menjamin baginya masuk surga. Sahabat bertanya, apakah dua bagian itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluan. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran penting akan kebutuhan untuk menjaga lidah kita agar selalu mengucapkan yang benar serta menjaga kemaluan kita dari perbuatan dosa.
Hal ini merupakan bagian dari menjaga akidah dan iman yang dianjurkan dalam Islam, sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.